Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita akan lanjutkan taklim kita masih dalam pembahasan Al-Baqarah ayat yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini adalah ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, yakni para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau. Maksudnya adalah Allah. Maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau al-alim al-hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mereka menjawab, yaitu para malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pada malaikat untuk menerangkan, untuk menyebutkan nama-nama benda-benda yang diberikan nama. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu jawaban mereka. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain dari yang telah engkau ajarkan kepada kami. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau, takkidun lil kaf. Jadi kalimat anta menjadi penguat bagi kaf, yaitu innaka. Sebetulnya bisa saja innaka al-alimul hakim, tapi ditambah oleh Allah dengan kata-kata anta. Jadi anta ini di dalam tafsir Jalalain dikemukakan takkidun lil kafi, sebagai penguat bagi kaf. Al-alim al-hakim, al-alim al-hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.
alladzi la yakhruju syai'un min ilmihi wa hikmatihi, tidak akan keluar sesuatu pun, la yakhruju syai'un, sesuatu pun tidak akan keluar, an ilmihi, daripada ilmunya Allah. Artinya bahwa segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang luput daripada pengetahuan Allah, baik secara global maupun secara detail. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, setiap makhluknya Allah pasti mengetahui. Hari ini, pagi ini kita duduk bersama-sama taklim, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang sedang kita pikirkan. Allah Maha mengetahui mujmalan, baik itu secara global maupun secara detail, zahiran wa batinan. Allah Maha mengetahui. Makanya di dalam tafsir Jalalain dikemukakan alladzi yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatihi, tidak ada sesuatu pun yang keluar daripada hikmahnya. Allah Maha mengetahui hikmah daripada segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segalanya, yaitu segala hikmah dari sesuatu. Dari segala sesuatu Allah Maha mengetahui hikmah di balik perkara tersebut. Bahwa dikemukakan innaka antal alimul hakim, maksud mereka yaitu para malaikat, apa yang engkau tanyakan itu tidak pernah engkau ajarkan kepada kami. Ya, memang hanya kepada Adam saja saat itu diajarkan perkara tersebut, nama-nama benda-benda itu, nama benda-benda yang diberikan nama dan diajarkan hanya kepada Adam. Jadi memang malaikat enggak pernah atau belum pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak ajarkan itu kepada kami, bukan karena engkau tidak tahu, tetapi karena ada hikmah di balik itu. Memang kalau pertanyaan itu bukan artinya Allah kagak tahu. Tahu, pasti tahu. Cuma hal ini dalam rangka membuktikan Allah kepada malaikat. Kalau kita kan nanya kepada orang, memang kita kagak tahu. Kita nanya kepada orang lain, memang kita tidak tahu. Tapi Allah menanyakan kepada para malaikat bukan karena Allah tidak tahu, bukan karena Allah tidak tahu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau al-alim adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana, mengandung makna bahwa sumber pengetahuan adalah Allah. Dia juga mengetahui segala sesuatu, termasuk siapa yang wajar sebagai khalifah. Dan Allah maha bijaksana dalam segala tindakannya, termasuk
menetapkan makhluk itu sebagai khalifah. Jadi Allah itu memang sumber segala ilmu, sumber segala pengetahuan. Allah ini kan menciptakan segala sesuatu, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi, atau yang berada di antara langit dan bumi. Allah itu Khalik, satu-satunya zat yang pencipta, zat yang menciptakan. Selain Allah adalah makhluk, yaitu yang diciptakan. Allah mengetahui segala sesuatu karena memang Allah yang menciptakan. Segala sesuatu Allah lah yang ciptakan. Yang gaib Allah lah yang menciptakan, apalagi yang nyata. Makhluk yang gaib Allah yang menciptakan, malaikat dan lain sebagainya Allah yang menciptakan. Makhluk yang kasat mata zahir seperti manusia, hewan-hewan dan lain sebagainya Allah yang ciptakan. Dari benda atau makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil, dari makhluk yang tampak kelihatan sampai makhluk yang tidak kelihatan, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah lah yang mengetahui keadaan dan kondisi mereka. Allah lah yang mengetahui semua makhluk. Oleh karena itu dikemukakan oleh sebagian mufasir, jika demikian maka Allah menjadi sumber segala pengetahuan, sumber segala ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka antal alimul hakim. Nah, innaka antal alimul hakim ini adalah penghujung ayat. Innaka antal alimul hakim adalah penghujung ayat. Mengandung dua kata yang menunjukkan kepada mitra bicara, yaitu huruf kaf pada kata innaka. Huruf kaf pada kata innaka. Baru sampai. Ini yang ngeduluin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, lanjut aja ya. Lanjut. Kesiangan ya? Di sono pas subuh. Iya. Oh. Iya. Oke. Gildu 2 tadi. Oh gitu. Ya mau lanjutin Pak. Baik. Jadi di penghujung ayat ini yaitu innaka antal alimul hakim mengandung dua kata. Dua kata yang menunjukkan kepada mitra bicara, yaitu huruf kaf yang berarti engkau. Innaka sesungguhnya engkau. Ya. Dan kata anta yang artinya juga engkau. Kalau engkau itu kan adalah lawan bicara. Lawan bicara. Ya. Kata anta oleh banyak ulama dipahami dalam arti penguat, sekaligus untuk memberi makna pengkhususan yang tertuju kepada Allah dalam hal pengetahuan dan hikmah. Nah, makanya di dalam tafsir Jalalain dikemukakan ta'kidul lil kaf. Jadi anta itu adalah penguat bagi kaf innaka. Padahal bisa saja innaka al alim al hakim. Tapi ditambahin oleh Allah innaka antal alimul hakim. Anta adalah sebagai takkid, sebagai penguat daripada ka. Innaka antal alimul hakim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga penggalan ayat ini menyatakan sesungguhnya hanya Engkau, tidak selain Engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hanya Allah yang maha mengetahui. Makhluk tidak maha mengetahui. Sehebat apapun itu makhluk, sepintar apapun itu makhluk, tidak maha mengetahui. Akan tetapi yang maha mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga selain maha mengetahui, Al-Hakim, Allah juga maha bijaksana. Allah maha bijaksana atas segala tindak tanduknya, atas segala perbuatan Allah. Allah maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Alim, innaka antal alim. Kata Al-Alim terambil dari kata ilmu. Terambil dari kata yang menurut pakar-pakar bahasa berarti menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya. Menjangkau segala sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kalau kita ini kan kadang-kadang kita mengetahui sesuatu tapi kita tidak mengetahui yang sebenarnya. Saya mengetahui konjet tapi saya nggak tahu sebenarnya konjet itu kayak apa gitu. Tapi ketika ada predikat al-alim, dia adalah mengetahui segala sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Allah mengetahui kita dengan keadaan yang sebenarnya, baik secara global, secara garis besar, maupun secara rinci, zahiran wa batinan. Kita ini dulu dibentuk dari apa ya? Diciptakan dari apa ya? Allah yang lebih paham, Allah yang lebih mengetahui. Kita hanya diinformasikan bahwa dulu pertama kali manusia diciptakan dari tanah. Tapi kayak apa bentuknya kita juga nggak tahu, kayak apa prosesnya kita juga nggak tahu. Tanahnya dari yang mana yang diambil, dari bentuk tanah apa saja yang diambil, terus ruhnya kayak apa segala macam, peniupannya kayak apa segala macam, dimasukkan ruh ke Adam tuh kayak apa. Hanya Allah yang maha mengetahui ya, sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bahasa Arab menggunakan semua kata tersusun dari huruf-huruf ain, lam, dan mim. Tersusun dari ain, lam, dan mim. Dalam berkata bentuknya untuk menggambarkan sesuatu yang sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Menggambarkan sesuatu yang demikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Pengetahuan dari Allah itu jelas. Enggak ada yang ragu-ragu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan informasi yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang tertuang di dalam Al-Quran jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran ini kan pengetahuan dari Allah, informasi dari Allah. Enggak boleh kita ragu-ragu terhadap Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitab, itulah Alkitab. Maksudnya Al-Qur'an la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam. Kan gitu ya. Ini kan Quran ini dari Allah, pengetahuan yang Allah berikan.
Digambarkan oleh Allah tentang surga. Kita udah bahas tuh kemarin. Kira-kira di surga itu kayak apa? Kita bahas. Nggak ada keraguan, memang kayak begitu kira-kira surga. Gambarannya. Neraka digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Memang kira-kira seperti itu gambarannya. Dan kita nggak boleh ragu adanya surga ataupun adanya neraka. Allah dinamakan alim. Allah dinamakan alim atau alim karena pengetahuannya yang sangat jelas sehingga terungkap baginya hal-hal yang sekecil-kecilnya dari segala sesuatu. Terungkap oleh Allah secara detail. Detail. Makhluk yang paling kecil itu apa sih? Virus. Saat ini baru diketahui virus ataupun atom. Allah mengetahui virus itu terbentuk dari unsur apa aja, hikmahnya kayak apa dari virus atau atom. Manusia itu enggak detail pengetahuannya, tetapi Allah detail. Dari makhluk yang paling besar Allah mengetahui secara detail, sampai makhluk yang paling kecil bahkan yang enggak kelihatan oleh mata, Allah juga mengetahuinya secara detail. Sekarang kita hanya tahu makhluk yang paling kecil virus atau atom ya Pak Udin. Bisa jadi nanti ada lagi pengetahuan baru, ternyata ada lagi yang lebih kecil. Dan Allah sudah lebih mengetahui. Ini sebagaimana tertuang di dalam Al-Baqarah ayat 255. Allah dinamakan alim atau alim karena pengetahuannya yang sangat jelas sehingga terungkap baginya hal-hal yang sekecil-kecilnya dari sesuatu. Di dalam Al-Baqarah ayat 255, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dialah Allah yang mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Artinya yang memang kelihatan oleh mereka dan yang tidak kelihatan oleh mereka. Kalau di belakang kan kita nggak tahu. Ya Pak Udin. Di belakang kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Ya. Dialah Allah yang mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan apa-apa yang berada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Melainkan apa yang Allah kehendaki. Seorang mengetahui tentang ilmu, seseorang mengetahui tentang sesuatu, itu sebetulnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengajarkannya Allah? Nah, hanya Allah yang tahu. Albert Einstein misalnya yang paling cerdas saat ini pada abad 21. Pinter katakan. Hakikatnya Allah yang memberikan informasi, yang memberikan pengetahuan kepada beliau. Bagaimana caranya? Allah punya urusan. Allah punya urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Hakim, tadi kan kita Al-Alim sudah sedikit singgung. Innaka antal alimul hakim. Kata Al-Hakim dipahami oleh sementara ulama dalam arti yang memiliki hikmah. Al-Hakim dan hikmah ini dari akar kata yang sama. Ya, sekali lagi kata Al-Hakim dipahami oleh sementara ulama dalam arti yang memiliki hikmah. Sedang hikmah antara lain berarti mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu. Mengetahui daripada segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan.
baik pengetahuan maupun perbuatan. Hakim juga dari akar kata yang sama. Hakim dan hikmah menggunakan dimungkinkan terambil dari akar kata yang sama. Hakim dan hikmah terambil dari akar kata yang sama. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang lebih besar, dan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar. Jadi makna ini ditarik, makna yang tadi dikemukakan diambil dari kata hakamah, dari kata hakamah yang berarti kendali, yang berarti kendali. Karena kendali menghalangi hewan atau kendaraan. Kendali itu kan seperti kalau hewan mah apa namanya gini tuh, cep yang kuda. Nah kalau sekarang kan kita pakai mobil, apa itu? Apa? Setir. Setir. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Karena kendali menghalangi hewan atau kendaraan mengarah ke arah yang tidak diinginkan atau menjadi liar. Kalau enggak pakai kendali kekang gimana? Bisa jadi hewan itu arahnya kemana-mana yang kagak jelas, yang kita nggak tahu. Nah, kendali apa di kendaraan sopir? Nggak pakai kendali gimana kira-kira? Nyusruk ke jurang. Ya Pak Udin, pakai kendali aja kadang nyusruk ke jurang, apalagi nggak pakai kendali, gitu. Jadi kendali itu fungsinya salah satu adalah mengarahkan sesuatu untuk tidak liar atau ke arah yang tidak diinginkan. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuatu adalah perwujudan dari hikmah. Kan gini kan nih Pak Udin nih, kita berkendaraan, kita pilih jalan yang enak, yang mulus, kan gitu Pak Udin? Kita pilih jalannya yang lurus, yang nggak banyak belok-belok. Itu kan pilihan. Dengan adanya kendali maka kita akan memiliki pilihan mana yang lebih baik, ya kan, daripada yang buruk. Jadi makanya dikemukakan oleh ulama memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. Memilih yang terbaik dari sesuatu dari dua hal yang terburuk dinamai hikmah dan pelakunya dinamai hakim, yaitu orang bijaksana. Orang bijaksana. Ada dua perkara yang harus kita pilih nih, Pak Udin. Ada dua hal, ada dua perkara yang harus kita pilih. Dua-duanya buruk. Kalau ada dua perkara yang kita pilih, yang satu baik, yang satu buruk, tentu gampang milihnya. Kita pilih enak, oh yang ambil yang terbaik, sehingga tidak terjadi kemudaratan atau tidak terjadi bencana. Tapi ada dua perkara yang dua-duanya buruk. Ya Kong ya. Ada dua perkara dua-duanya buruk, tapi kita suruh pilih mana yang mau diambil. Jadi memilih yang terbaik, memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk, ya, dinamai hikmah. Ya. Ternyata ini dari dua hal yang buruk, A dan B, dipikirkan ternyata yang A lebih baik daripada yang B. Nah kita ambil tuh yang A, itu juga dinamakan hikmah.
Orang yang mengambil keputusan tersebut adalah orang yang bijaksana. Makanya Al-Hakim adalah yang bijaksana. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah Al-Hakim. Yang tepat dalam penilaiannya, yang tepat dalam pengaturannya, misalnya tuh di masyarakat, ya Pak Udin, atau di keluarga, dalam pembagian harta misalnya, paroid, keluarga kita banyak, laki-laki, ada perempuan, ada ibu segala macam, ada bapak, ya. Kan kudu dibagi itu harta warisan. Maka siapa yang tepat dalam penilaiannya terhadap warisan dan dalam pengaturannya, hal ini contohnya dalam warisan, dialah yang hakim, dialah orang yang bijaksana dalam hal pembagian warisan. Itu contohnya, ya. Itu contohnya. Kemudian kita akan coba lihat ulama dari yang lain. Ini kalau nggak salah ini ulama dari Tunisia. Beliau mengemukakan, yaitu Thohir Ibnu Asur, memahami kata Al-Hakim dalam arti siapa yang mengetahui seluk-beluk sesuatu sehingga mampu memeliharanya dari kerusakan dan kepincangan, dialah yang disebut Al-Hakim, yang paling bisa memelihara segala sesuatu, ya, daripada kerusakan dan kepincangan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang paling pandai memelihara sesuatu, yang dapat menghindarkan daripada kerusakan dan kepincangan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali sebagai Al-Hakim. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pak Udin ya, alhamdulillah tuh. Segitu aja dari kemarin kita bahas. Memang kita bahas itu harus secara detail. Kalau buat saya secara pribadi, saya membahas ini perlu beberapa referensi kitab. Jadi makanya ada mengemukakan bahwa tafsir Jalalain ini tafsir yang sangat ringkas. Oleh karena itu menurut saya secara pribadi perlu ditunjang dengan literatur tafsir yang lain. Kan tafsir kan banyak, ya, tafsir banyak, sehingga untuk lebih detail mengetahui daripada ayat per ayat, kita juga ambil dari penafsiran ulama-ulama yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah Pak Udin ya, kita ketemu kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit 10 menit tadi sampai ketinggalan ya.